Tes, oke, udah mulai lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini aku rekaman jam setengah satu malam ya. Allah, aku belum guring lagi ha. Oke, kita akan lanjut pembahasan mengenai tentang revolusi-revolusi yang ada di dunia. Kalau minggu kemarin itu kan kita sudah membahas tentang revolusi Amerika sama revolusi Prancis. Nah, di sini kita akan membahas menghabiskan waktu tentang revolusi Cina atau Tiongkok, terus revolusi Rusia dan revolusi Indonesia. Oke. Sebelum mulai kita berdoa dulu menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Semoga bulan November ini fix turun ke sekolah, tapi 50 kayaknya 50% aja. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan pertama kita akan membahas tentang revolusi Cina. Mulai dari latar belakang itu, kalau di buku itu halaman 55 sampai 50 berapa lah, sampai 56. Nah, kalau di sini kan latar belakangnya itu yang pertama adalah kekalahan Cina dalam perang Candu pertama dan 2. Nah, perang Candu 1 dan 2 itu adalah perang antara dinasti Manchu atau kekaisaran Manchu sama dengan kolonial Inggris. Nah, kenapa jadi sempat berperang? Karena pada saat itu desakan-desakan dari berbagai benua Eropa, terutama Inggris, itu mendesak supaya Kaisar Cina yang menutup diri dari dunia luar itu harus memaksa supaya terbuka pada dunia luar. Tapi masalahnya adalah ada alasan-alasan tersendiri kenapa Kaisaran Manchu itu atau dinasti apalah kan ingat aku. Astagfirullahaladzim. Dinasti Han. Nah, dinasti Han. Kenapa ada penutupan diri? Kalau kalian membaca tentang sejarah-sejarah yang ada di semester 2 kelas 10, itu kan ada kisah-kisah kekaisaran Cina tuh, mulai dari kekaisaran Shang sampai kaisar terakhir yaitu Han. Dinasti Han. Astagfirullahaladzim. Sadang goreng Nah, terus kan itu kan perjalanannya itu kan aku mengkosnya sudah. Aku mengkosnya. Oleh orang berumah ini. Pokoknya bila berumah aku sorangan. Kamar tuh kayak tahu dupang aku. Oke ini. Oke, kita lanjut lah, jangan. Oke, yang pertama tadi adalah kekalahan Cina dalam perang Candu 1 dan 2, yang dimana kekalahan yang telak itu yang memungkinkan kalaunya sudah kalah kan harus ada perjanjiannya itu adalah membuka diri, supaya Cina itu membuka diri kepada dunia luar, terutama khususnya untuk si kolonial Inggris. Emang sih ada beberapa negara yang diizinkan masuk untuk berdagang. Salah satunya yang paling terdekat itu adalah kerajaan Belanda. Tapi itu cuma di pusat di daerahnya perdagangan aja, terutama di pelabuhan. Ada juga di daerah-daerah lain seperti orang-orang Prancis sama orang Prancis, Inggris sama Belanda rasanya gitu. Dan Belanda itu mitra dagang lah istilahnya gitu. Tapi kan yang namanya Inggris ini kan ingin hasratnya itu tinggi supaya ini Cina yang dianggap sebagai kekaisaran tertua yang ada di daerah negeri timur dan terkuat itu kok bisa berhasrat supaya si kerajaan Inggris ini untuk menguasai seluruh dunia gitu.
dan yang terakhir itu adalah kekaisaran Cina, tapi gagal. Ya, banyak lagi faktor-faktor kenapa dianggap jadi gagal. Faktornya ya silakan baca sendiri sejarahnya, karena kalau aku jelaskan sini panjang. Oke, yang kedua adalah pemberontakan dalam negeri. Kalau pemberontakan dalam negeri itu adalah di halaman 55, itu kan ada sebab-sebab timbulnya revolusi Tiongkok. Yang pertama adalah lenyapnya kepercayaan rakyat Tiongkok terhadap dinasti Manchu. Karena kan dinasti Manchu itu sudah sangat tertinggal oleh dunia pendatang, terus sangat teguh dengan sangat teguh dengan kepercayaan, bukan kepercayaan sih, tapi di aturan-aturan kuno, tidak berubah, tapi tidak mau memperbaharui lah istilahnya gitu. Nah, oke, itu yang lenyapnya percayaan. Jadi kan yang terus juga para pimpinan kaisar sama para bangsawannya itu pun, kalau dalam literasi sejarah Cina itu adalah mereka itu seolah-olah tidak cuma mementingkan kepentingannya sendiri, tidak lagi mementingkan rakyatnya. Karena kan beberapa dinasti yang lalu itu orang kaisar itu adalah tugasnya melindungi rakyatnya itu, sedangkan dinasti Manchu ini ya mulai bergeser lah istilahnya sedikit. Sama juga dinasti Manchu itu adalah orang-orang yang bukan dari orang Cina asli yang memimpin itu. Ya ada apakah hoax atau kada, ya itu dari banyak juga ada konspirasinya gitu. Oke, yang kedua adalah pemerintahan Manchu dianggap kolot dan bobrok. Oke, kolot itu dalam arti bukan berarti terlalu patuh kepada kaisar. Emang sih ada beberapa warganya itu patuh aja gitu, tapi kan kolot dan bobrok itu kan dua hal yang bersambung. Jadi istilahnya itu adalah pemimpinnya ini sudah tidak mau mengayomi rakyatnya lagi, terus sama halnya dengan kayak seperti kekaisaran yang ada di Prancis, ada atau Louis ke 16 kah yang kemarin tadi, 16 kah 17 dinyatakan. Nah itu jadi ya sama kurang lebih aja lah itu kelakuannya kayak itu. Nah, oke. Terus yang bagian C itu adanya korupsi dan pemborosan yang merajalela, terutama di kalangan istana Manchu. Nah, jadi pemborosan yang merajalela itu adalah bahwasanya pajaknya itu, kalau dalam literasinya tuh pajaknya tuh sudah terlalu tinggi. Terus kalau pajak biasanya kan dalam ilmu ekonomi itu, kalau pajaknya tinggi harusnya ada yang dikembalikan ke rakyatnya gitu, meskipun gak 100% gitu. Tapi masalahnya adalah semakin kan di bagian 2 pemerintahnya itu bobrok, terus korupsi lagi gitu. Nah, jadi kalau dianggap adanya korupsi dan pemborosan, ya ada anggaran yang seharusnya itu bisa dikelain, tapi untuk yang tidak penting. Yang aku baca itu adalah yang aku ingat, yang aku pelajari itu pemborosan yang merajalela itu adalah pembelian produk dari Eropa. Karena kan pada saat itu tidak lagi produk-produk dari Cina itu adalah produk yang paling yang paling mewah,
Tapi sudah berbalik, produk-produk yang dari Eropa ataupun dari Timur Tengah itu adalah yang paling mewah, makanya dari situ berlomba-lomba. Tapi yang digunakan adalah uang rakyat. Ya sama aja kawan, wah ini kayak itu nah. Ya tahu aja lah. Jangan membahas. Nanti dia dicari kan siapa nih. Oke, selanjutnya adalah kekalahan Tiongkok dalam perang Tiongkok sama Jepang. Nah, itu yang paling berkesan dalam arti yang paling bodoh lah, karena kan kekaisaran Jepang itu antara kekaisaran Jepang sama kekaisaran Cina ya ganalan Cina itu. Tentaranya pun ganalan dari Cina, kok bisa jadi kalah. Nah dari situlah, sedangkan di Jepang orang-orang Jepang tuh orangnya sudah sedikit, awaknya ya 11-12 tahun Cina, tapi ibaratnya orang-orang Cina itu adalah orang-orang yang migrasi dari Cina ke Jepang itu. Ya anak kedua lah, anak buangan, bisa dianggap anak buangan, ada juga kayak itu. Tapi kok kalah itu, nah kan aneh gitu. Nah dari situlah kembali ke nomor satu, itu kepercayaan kepada pemerintah, kepercayaan kepada dinasti Manchu itu sudah sangat berkurang gitu. Oke, yang kelima adalah munculnya kaum intelektual Tiongkok. Mereka telah mengenal paham-paham barat seperti liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi. Nah, ya bisa dibilang ada campur aduknya lah. Kenapa dinasti kekaisaran yang biasanya kan bukan kekaisaran itu ataupun para kerajaan tuh rajanya itu diturunkan ke keturunannya, itu keturunan yang sah. Tapi kalau dalam sistem demokrasi itu kan kita sudah tahu bahwasanya semua orang bisa memimpin, jadi pemimpin, tapi ada mekanisme tersendiri, ada kepintarannya. Nah dari situlah ya munculnya paham gitu. Oke, itu kalian paham aja lah itu, dan elah, amin. Oke, selanjutnya dinasti Manchu lemah terhadap orang-orang asing. Hal ini mengakibatkan orang-orang asing yang ada di Tiongkok bertindak seenaknya dan semaunya sendiri. Perang Candu I, Perang Candu II, pemberontakan Taiping, pemberontakan Boxer menunjukkan betapa merajalelanya orang asing di Tiongkok. Nah, karena dinasti Manchu ini ibaratnya tuh di sini kan di buku itu kan dikatakan dinasti Manchu lemah terhadap orang-orang asing karena ya bahasa sekarangnya itu adalah tidak mau membuka diri, tidak mau belajar, cuma masih nyaman masih enak di zona nyamannya itu. Iyalah iya bahasanya. Pokoknya hendak nyamannya aja kayak itu. Padahal kan kalau hendak nyamannya aja ada proses itu. Dan si buan orang-orang Manchu ini atau pemerintahan Manchu nih yang seharusnya yang proses itu adalah rakyat. Tapi ya kayak itu Bang, itu. Makanya pemberontakan tuh banyak. Kalau di slide ini kan nih modernisasi Cina ini salah satunya adalah munculnya paham-paham ataunya teknologi terbaru gitu. Invasi Jepang tuh yang perang Jepang sama Tiongkok dan perkembangan. Oke. Itu latar belakangnya tuh ya sama aja lah di buku. Oke, jalannya revolusi Cina. Pada 11 Oktober 1911, Sun Yat-sen menghendaki pembentukan pemerintahan Cina baru. Jadi Sun Yat-sen itu adalah orang intelektual yang belajar ke Amerika, bahwasanya paham-paham yang
yang dia pelajari berbeda jauh antara antara yang telah dipelajari di Cina. Bahwasanya ya ada aja lah nama pengaruhi gitu orang-orang yang di Amerika atau bahwasanya yang namanya orang-orang kerajaan tuh harus dihilangkan di muka bumi itu. Itu ada juga kisah konspirasinya tuh kenapa orang-orang di barat itu menghendaki bentuk-bentuk kekaisaran tuh harus dijatuhkan, dan aku tidak mau mengisahkannya di sini. Nanti kalau di dalam kelas aku ceritakan. Hah? Kayak yang kisahkan. Karena kalau yang aku kisahkan di YouTube, bisa bahaya. Intervensi kayaknya hilang ini videoku. Orangnya dicari. Langsung diculik hitman. Oke, yang pertama tadi kan Sun Yat-sen adalah presiden pertama Cina yang berhasil menggulingkan kekaisaran atau dinasti Manchu, dan disitulah berakhirnya dinasti atau kekaisaran terakhir di Cina. Nah, Sun Yat-sen berusaha menyatukan Cina bagian utara dan Cina bagian selatan. Jadi antara Cina bagian utara dan bagian selatan tuh mana tadi? Berarti Cina itu lain kerajaan lagi. Ampe? Ada kerajaan. Kekaisaran. Oh iya. Oh, kerajaan tuh halus. Jepang kaisaran juga. Ya. Kenapa Jepang dianggap kaisar? Karena itu kan bangsa samurai. Lain. Kaisar beda dengan raja. Kaisar tuh anggapannya kayak dewa. Kaisar tuh mencakup raja lawan pusat agamanya kayak apa ya Pak? Ya. Jadi menyembah raja bunyi lah. Yes. Kalau raja belum tentu disembah, kalau kaisar pasti disembah. Ya bisanya kaisar lewat musuh jutaan orang. Paling kadang bertunduk lah. Kenapa bahas itu? Kenapa sibuk? Oke. Karena pada tanggal 11 Oktober tadi kan menghendaki pembentukan pemerintahan baru, karena pada saat itu Cina itu dinasti Manchu itu sudah berakhir gitu. Sudah berakhir dan digulingkan. Masih masa prosesnya lah itu, karena kan masa proses tuh ada jalannya revolusi gitu, kada langsung membawahi rakyat, tapi harus ada kejelasannya untuk membawa revolusi itu. Karena kalaunya kan tidak ada kejelasan, kada tahu kisahnya, ya kada usah umpatan gitu. Nah, kayak demo kemarin tuh pasti ada dari kalian yang ikut, sampai adanya apa tahunya siapa itu, pokoknya ada. Cabut di siswanya. Dan di situ mereka katakan kada tahu kisahnya kayak apa, kampret lo, kada tahu isinya, tahu empat aja. Oke, yang kedua, Sun Yat-sen berusaha menyatukan Cina bagian utara dan Cina bagian selatan, karena setelah si Jepang menginvasi Cina itu, yang berhasil dikuasai adalah Cina bagian utara, sedang bagian selatan itu masih masa-masanya ada yang hendak melawan dan ada yang hendak mempertahankan kekaisaran. Oke. Perjuangan menyatukan seluruh Cina tercapai di bawah pemerintahan Chiang Kai-shek. Ini namanya. Mao Zedong, seorang pemimpin komunis, berupaya menantang Chiang Kai-shek. Jadi Chiang Kai-shek ini adalah seorang presiden yang melanjutkan revolusi yang kedua. Karena kan revolusi pertama itu dipimpin oleh Sun Yat-sen. Setelah Sun Yat-sen itu melepaskan diri
melepaskan diri sebagai presiden, lalu diangkatlah si Yun Sei Kang. Nah setelah Yun Sei Kang itu ada lagi ke Chiang Kai Shek sampai ke Mao Zedong nih, sampai lawas benar. Mao Zedong seorang pemimpin komunis berupaya menentang Chiang Kai Shek. Perlawanan Mao Zedong membuahkan hasil. Pada 1949 Chiang Kai Shek menyingkir ke Taiwan. Mao Zedong berhasil mendirikan negara Republik Rakyat Cina yang berideologi komunis. Oke. Oke, dalam jalannya revolusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, ada tahapan pertama itu yang dipimpin oleh Sun Yat-sen. Yang kedua, yang revolusi kedua itu dipimpin oleh Yuan Shikai, terus dilanjutkan oleh Partai Kuomintang. Aku ada ingat lah kisahnya nih, astagfirullah. Ada mempelajari lagi. Jadi dalam kisahnya itu adalah bahwasanya antara partai, karena kan pengaruh komunis itu sudah masuk, karena kan komunis itu kan dari daerah Rusia, sedangkan si Sun Yat-sen ini adalah orang yang berpendidikan di Amerika kayak itu. Ideologi dan pemikirannya itu kan saling bertentangan satu sama lain. Jadi ada istilahnya tuh kekuatan politik yang di negara itu, bahwasanya antara orang-orang yang pemikiran demokrasi sama orang dengan berideologi komunis tuh saling merebutkan pengaruhnya di Cina itu, satu sama lain tuh saling merebutkan sampai ke Perang Dunia Kedua. Nah di Perang Dunia Kedua itu adalah si Jepang ini beratnya tuh berhasil menguasai beberapa kota yang ada di daerah pinggiran pantai, daerah strategis di daerah Cina. Ini kenapa ada Shopee notifikasinya di sini? Nah, sedangkan setelah Jepang itu berhasil menguasai beberapa daerah strategis, kan dua pemimpin politik ini kan saling mempengaruhi dalam arti sudah berkelahian satu sama lain, timbul datang Jepang karena penyerang pulang kayak itu. Nah dari situlah antara ideologi demokrasi yang dipimpin oleh pemikiran Sun Yat-sen dan keturunannya sama si Mao Zedong gitu. Nah dari situlah mereka bersatu melawan Jepang dan akhirnya berhasil mengusir si Jepang itu dari daerah negerinya sendiri. Tapi setelah mereka bahasanya tuh beraliansi, setelah Jepang terusir, ya berkelahian pulang itu, saling memperebutkan. Seharusnya aku yang berhasil mengusir Jepang, yang Seiko, aku anunya yang paling berpengaruh itu pengaruh sampai pada akhirnya perlawanan Mao Zedong membuahkan hasil. Pada tahun 1949 Chiang Kai-shek menyingkir ke Taiwan karena pengaruhnya itu, pengaruh ideologi itu berdekatan antara di Rusia sama Cina itu kan bertetanggaan lah itu. Nah sedangkan yang pemikiran demokrasi ini kan agak jauh sedikit gitu, jadi agak terlambat juga sih buat Amerika nih hendak mempengaruhi juga, hendak ikut campur gitu. Nah dari situlah Mao Zedong berhasil mendirikan negara Republik Rakyat Cina yang berideologi komunis. Tapi dengan ideologi komunis itu kan ya adanya satu partai tunggal, yaitu Partai Komunis Cina. Oke. Pengaruh revolusi Cina. Sini ada 3, yaitu paham komunis berkembang ke seluruh dunia. Kenapa jadi berkembang ke seluruh dunia? Karena
Cina itu adalah pusat peradaban di dunia, pusat ekonomi yang sudah terjalin ribuan tahun, puluh ribuan tahun itu. Pengaruhnya tuh sudah ada, kalaunya sudah menguasai itu ya gampang aja menyebarkan sampai ke Indonesia gitu. Di Indonesia kan yang zamannya Soekarno ini melihat ada 3 kekuatan besar yang ada di Indonesia, yaitu kekuatan orang-orang berideologi nasionalis atau pemikirannya nasionalis, terus ada yang pemikirannya Islami, dan ada yang komunis gitu. Itu 3 ideologi yang pada saat itu pemikiran Soekarno itu adalah kekuatan yang besar. Kalau digabung nih menjadi tak tertandingi. Tapi masalahnya adalah di Indonesia nih hendak bergabung kayak apakah, satu saudara apakah, tapi tetap aja kalau sudah kepentingannya ada, bodoh amat gitu. Aku ikam kalau ada anak aku bunuh kayak gitu. Sampai wah ini. Oke. Itu paham komunis berkembang ke seluruh dunia. Kedua adalah terpecahnya Cina Daratan atau RRC yang berhaluan komunis dan Cina Kepulauan atau daerah Taiwan yang berhaluan nasionalis. Karena sudah kalah itu kan mengungsi gitu ke daerah Cina Kepulauan di Taiwan gitu. Sedangkan pada saat itu Taiwan itu masih dikuasai oleh Prancis kah Inggris kalau ada salah itu nah. Inggris kah? Nah Inggris ya. Jadi ada kekuatan Inggris di situ, sedangkan Cina nih ada perjanjian bahwasanya sudah damai gitu. Dan dari situlah sampai wahini antara Cina sama Taiwan itu tidak akur satu sama lain. Oke, selanjutnya adalah keberadaan Cina mengancam dominasi negara-negara kapitalis. Karena kan Cina itu penduduknya tuh besar itu. Kalau ingat penduduknya besar, kalau dijalankan ekonomi hendak dihancurkan dari luar dari dalam kah? Ya tetap aja kawa itu. Dan dominasinya itu adalah mengancam negara-negara kapitalis. Jadi pada saat itu yang setelah Perang Dunia Kedua itu kan memasuki ke Perang Dingin. Nah dari situlah orang-orang Barat itu melihat Cina ini semakin periode itu semakin berkembang gitu. Dan itu mengancam, dan terbukti sampai sekarang bahwasanya ekonomi di dunia itu kan yang paling besar adalah Amerika Serikat, tapi saingannya nih mendekati ke Cina gitu. Jadi ya kita tunggu waktunya aja lagi siapa yang menang itu, atau siapa yang menang dari segi ekonomi, dari segi politik siapa itu, dari segi militer ya kita tunggu apakah Banjarmasin ini kena rudalnya Amerika kah atau kena rudalnya Cina itu, atau kena nuklir kah? Secara aja sih tuh. Cina ada coba bisa nuklir. Ada. Korea Sasatia sebelum Cina berdahulu, tahu-tahu Korea. Berdahuluan hilang antara Korea Utara sama Cina tuh berdahuluan Cina. Berdahuluan sampai targetnya Belitung. Ya Allah kenapa Belitung nih? Terbakar 96. Oke. Berapa menit sudahlah. Oke, sampai sini aja pembahasannya. Kalau ada pertanyaan, tidak ada pertanyaan, aku akan menjawab. Ngasih pertanyaan. Karibuanmu atau harus betakun enggak jelas. Oke, kalau ini pertanyaanku lah. Kira-kira kan ini kan sudah kita mempelajari tentang revolusi Cina, dan bahwasanya revolusi Cina itu adalah dampaknya itu sampai ke sekarang itu.
kekuatan Cina itu dominasinya tuh sangat terasa, meskipun ditentang oleh di Indonesia ini berbagai pihak bahwasanya Cina tuh kada tapi berpengaruh benar gitu. Tapi mau kada mau ya antara Cina sama Amerika ya taparak Cina gitu. Jaraknya itu dan pengaruhnya itu pun kuat. Nah, pertanyaanku adalah kira-kira ada kenapa ya aku pertanyaannya, kira-kira menurut kalian tentang revolusi ini apakah ada dampaknya sampai ke masa sekarang 2020 ini, terus juga apakah ada dampaknya ke yang memanasnya Laut Cina Selatan itu kan tuh ada dampaknya tuh, anak menguasai bandar Cina tuh juga, sampai beberapa negara ASEAN tuh hendak seharusnya ada perjanjian laut itu jaraknya seini, sedangkan si Cina ini mengklaim kekuasaan perairan laut itu adalah menggunakan tradisional itu. Oke, pertanyaan tadi yang pertama, apakah ada pengaruhnya ke Indonesia sampai saat ini? Yang kedua adalah menurut kalian revolusi Cina ini apakah revolusi Cina ini kan berdampak ke apa itu sebutannya, itulah kadinya tahu nah. Revolusi Cina ini kan dampaknya ke seluruh negara sampai ke mana katanya, ke Indonesia, dan pada tahun 1959 sampai 1966 itu adalah pengaruhnya tuh terkuat di Indonesia karena pengaruh pembunuhan ini aja lah. Aku nih mengantur lah, malam sudah namok bener aku anak guring. Oke, pertanyaan kedua tadi, kira-kira menurut kalian revolusi Cina ini apakah ada pengaruhnya tentang pembunuhan atau peristiwa gerakan 30 September tahun 1965? Kalau menurut kalian ada alasannya apa, kalau tidak alasannya apa? Itu aja. Terima kasih. Itu saja yang kita bahas tentang revolusi Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.